Tidak ada hamba Tuhan yang tidak butuh Lukas. Saudara butuh Lukas, hamba Tuhan manapun butuh Lukas yang selalu beri dorongan kekuatan kepada timnya. Jadi sebelum saudara meresponi orang apapun juga, cek kesehatan mental, apakah saudara hubungan dengan Tuhan baik, ya, tidak depresi, tidak marah. Karena kalau saudara marah, depresi, hubungan Tuhan tidak baik, respon saudara pada orang sekitarmu akan diwarnai oleh itu semua. Nah, ini terjadi dalam kehidupannya Paulus. Tuhan tidak tinggal diam dalam keadaan-keadaan yang kritis. Dia hampir mati, hampir dibunuh, hampir dirajam. Ya, Tuhan hadir melalui cara yang berbeda-beda. Jadi saya beri judul bagaimana pemimpin kehilangan kesempatan. Yang menyebabkan kehilangan kesempatan adalah karena kita lebih mementingkan rasa nyaman, convenience, atau kita menghindari membahas hal-hal yang penting, atau sikap yang menunda-nunda. Nah, dari mana saya ambil tema ini? Saya ambil dari Kisah Rasul 24 tentang Felix. Sama seperti waktu kita membahas Daniel pasal 5, tema utamanya bukan Daniel, tapi Nebukadnezar. Maka Kisah Rasul 24 itu temanya bukan Paulus, tapi temanya adalah, menurut saya, cara pandang saya, temanya adalah tentang Felix. Apa yang kita pelajari tentang Felix? Nah, kalau kita lihat sejarah, Felix ini ditulis oleh orang sejarawan Roma, Tacitus, ya. Felix ini dulunya adalah budak Yunani. Jadi artinya budak itu bukan orang bebas. Tapi karena pengaruh kakaknya, Markus, yang dia dekat dengan Kaisar Claudius di Roma, akhirnya Felix dibebaskan jadi orang merdeka, dan ujung-ujungnya dia menjadi gubernur di Yudea, ya, di zaman ini. Dia menjadi gubernur di Yudea kira-kira 5 tahun, 6 tahun. Ya, kemudian dia dikenal, tidak ada tulisan sejarah yang memuji-muji Felix, tidak ada, kecuali Tertullius di Kisah 24 yang mungkin hanya sekedar menjilat saja. Karena sejarah berkata Felix ini payah, dia orangnya kejam sekali, suka menerima suap, kehidupan keluarganya kacau sekali, ya. Waktu dia menikah dengan Drusilla, ini pernikahan yang ketiga kali. Drusilla itu adalah anaknya Herodes Antipas. Herodes Antipas itu yang membunuh Yakobus di Kisah Rasul 12. Ini anaknya, namanya Drusilla. Drusilla sudah menikah sama pejabat Roma yang lain semestinya waktu itu, tapi kemudian dipengaruhi oleh Felix dan menjadi istri yang ketiga, tapi sudah berpisah dengan yang pertama dan kedua. Istri yang ketiga Drusilla tertulis juga dalam sejarah, dia mati bersama anaknya di Pompei tahun 78 kalau tidak salah, waktu gunung meletus dan Pompei semua terkubur abu dan mati semua di sana. Sejarah mencatat Drusilla dan anaknya mati di sana. Tapi yang mau saya sampaikan, Felix itu masa kecilnya, remajanya, pemudanya, dia adalah budak, ya. Kemudian dapat kesempatan, dia diangkat jadi gubernur. Dan di dalam Kisah 24 ini dia punya kesempatan 2 tahun ketemu dengan Paulus. Banyak orang ketemu 5 menit aja berubah, ya. Banyak orang sakit disembuhkan, bahkan oleh sapu tangannya orang sembuh dan segala macam, ya. Diberkati lewat pelayanan Paulus. Ini 2 tahun ketemu berkali-kali. Felix tidak berubah. Akhirnya kemudian dia digantikan karena menurut sejarah laporan dari orang-orang Yahudi bagaimana kekejamannya, bagaimana korupsinya dan segala macam. Akhirnya dia dipindahkan, tapi karena pertolongan kakaknya dia tidak dibunuh, tidak dihukum mati oleh kaisar. Hanya tidak diberi jabatan, ya, dipinggirkan begitu saja.
Ada beberapa hal yang kita mau pelajari malam ini, tentu tentang Lukas dulu. Yang pertama saya lihat sekali lagi tentang Lukas. Jadi saya katakan mungkin kisah Rasul bagian-bagian ini ditulis waktu mereka di penjara di Roma tahun-tahun 62 kira-kira. Ya. Nah, Lukas sudah ikut Paulus sekian lama. Dia ikut perjalanan Paulus yang kedua, ketiga, mungkin juga yang pertama. Sudah ke Yerusalem beberapa kali bersama Paulus, dia bikin riset ke sana ke sini, ya. Nah, saya lihat Lukas ini punya kerinduan. Ya, dia lihat bagaimana Tuhan pakai Paulus, banyak orang dirubah hidupnya, diberkati, disembuhkan, ditransformasi lewat Paulus. Tapi banyak orang lain yang tidak mendapat kesempatan untuk diberkati lewat Paulus karena ada beberapa hal yang menghalangi mereka. Ada yang berdiri antara orang-orang ini dengan berkat pelayanan Paulus. Apa itu? Ya, lihat 3 hal ini. Ya, apa yang berdiri antara banyak orang ya dengan kesembuhan, mujizat, pertumbuhan rohani, panggilan yang ditawarkan oleh Paulus. Jadi Lukas merasa sayang sekali, ada ribuan, mungkin ratusan ribu. Kalau saja mereka bisa tahu Paulus ini siapa, ya, mereka akan diberkati, akan disembuhkan, akan mendapat segala kepenuhan ilahi. Menurut pengamatan Lukas, ya, ada 3 hal yang membuat orang tidak bisa menerima Paulus. Yang pertama, orang bertanya-tanya, loh, dia ini siapa? Atas otoritas apa? Kalau Petrus jelas, dia muridnya Tuhan Yesus. Kalau Yohanes jelas, ya. Kemudian Filipus jelas juga dia dipilih oleh para rasul, 7 orang diakon, ya, di Kisah Rasul pasal 6. Tapi Paulus ini siapa? Dia dulu nyiksa orang-orang percaya, dia ikut terlibat dalam pembunuhannya Stefanus. Ini siapa? Jadi di pasal 3 sampai pasal 20 kira-kira, Lukas menulis Kisah Rasul untuk menyajikan bahwa sama seperti Petrus, Paulus juga mengalami hal yang sama. Jadi pasal 3 sampai pasal 20 daripada Kisah Rasul itu adalah upayanya Lukas menolong semua orang lain yang belum diberkati lewat Paulus supaya mendapatkan berkat dengan dia mengatakan bahwa Paulus punya otoritas yang sama dengan Petrus. Ya. Yang kedua, dia amati banyak orang ragu-ragu tentang Paulus ini, apakah betul Tuhan menyertai Paulus, orang yang dulunya jahat seperti ini. Ya. Maka kemudian dia sekali lagi dia buat ditata demikian rupa, disajikan demikian rupa Kisah Rasul 3 sampai 20 itu untuk mengatakan bahwa tangan Tuhan itu menyertai Paulus seperti waktu dia menyertai Petrus, sama. Dan yang ketiga, orang bertanya, lalu peran khususnya apa? Ya, panggilannya apa? Kalau Petrus kan kelihatan jelas, ya. Terus dia katakan dalam Kisah Rasul 3 sampai 20, seperti Petrus untuk orang-orang Yahudi, Paulus untuk orang-orang tidak Yahudi. Jadi kalau kita lihat rangkuman pasal 3 sampai 20, itu adalah upaya Lukas kepada mereka yang belum dijangkau. Sudah pernah dengar Paulus, sudah pernah mungkin mendengar tentang Paulus, tapi belum dijangkau, ada yang membatasi. Yang membatasi adalah persepsi mereka sendiri yang bertanya, otoritasnya Paulus dari mana? Sampai hari ini ada perdebatan teologis, apakah Paulus itu harusnya rasul yang ke-12, bukan Matias? Ya. Apakah Matias benar dan Paulus rasul yang ke-13? Perdebatan terus berlangsung. Jadi saudara berusaha meyakinkan ini otoritasnya dari surga. Ya. Tuhan menyertai dengan mujizat, dengan tanda ajaib, dan panggilannya khusus. Ini contohnya saja. Ya. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena dibangunnya Kisah Rasul pasal 3, cara Lukas menyusun Kisah Rasul pasal 3 sampai 20 itu sedemikian rupa sehingga para pembacanya tahu, oh maksudnya Lukas, Paulus itu setara dengan Petrus. Sama seperti Tuhan memakai Petrus, Tuhan pakai Paulus. Sama seperti Tuhan memperlengkapi, memanggil Petrus, dia panggil Paulus juga. Ini contoh 5 saja, tapi banyak lagi yang lain. Bagaimana Lukas menyusun paralel
antara Petrus dengan Paulus. Pasal 3 ya, sampai kira-kira pasal 11 ya, di Cornelius. Pasal 12 waktu Petrus lepas dari penjara, itu tentang Petrus semua. Pasal 13 sampai 20 tentang Paulus semua. Pasal 3 di depan bait Allah, Petrus nyembuhkan orang lumpuh. Di pasal 14 Paulus nyembuhkan orang lumpuh juga. Petrus dikatakan bahkan lewat bayangannya saja di pasal 5 orang-orang pada sembuh. Lukas bilang Paulus lewat apronnya, lewat sapu tangannya orang-orang juga pada sembuh. Ya. Yang ketiga, Petrus berhadapan dengan tukang sihir yang di Simeon, tukang sihir yang di pasal 8 ya, yang mau membeli supaya bisa mendoakan orang dapat karunia Roh Kudus. Paulus di Siprus juga berhadapan dengan tukang sihir ya yang kemudian dihardik. Kemudian Petrus membangkitkan orang mati, Dorcas. Paulus juga membangkitkan orang mati, namanya Eutychus. Ya. Yang kelima, pintu penjara terbuka buat Petrus waktu dia mau dihukum mati. Besoknya malaikat datang, pintu penjara terbuka, dia keluar. Ya, di pasal 12. Pintu penjara juga terbuka buat Paulus waktu ada gempa bumi. Jadi kalau diperhatikan, maksudnya Lukas adalah, kalau saja kalian bisa nerima Paulus seperti kalian nerima Petrus, kalian bisa sembuh, bisa dipulihkan dan segala macam. Poin saya adalah, kita punya tugas. Ya. Saya waktu itu sering bicara dengan hamba Tuhan Louis Bush. Ya. Saya bilang, kalau saya lihat ada orang diurapi Tuhan, saya ingin semua orang diberkati lewat dia. Saya ingin coba supaya mempresentasikan dia supaya orang bisa menerima dia, dan demikian orang-orang yang menerima dia bisa diberkati lewat pelayanannya, kesembuhan, ya, pertumbuhan dan segala macam. Yang kedua, Lukas juga punya special gift, ya, karunia khusus. Dia lihat, dia mengikuti Paulus sekian tahun, ya, belasan tahun. Siapa yang bisa bertahan hidup kayak Paulus? Dilempari batu, ditolak, ditampar, dihina di depan umum. Memangnya robot tidak bisa down, ya. Lukas lihat Paulus juga manusia biasa. Dia bisa buat kesalahan, ya, kesalahannya bisa ringan, bisa berat, tapi Tuhan tetap menyertai. Ya. Dan Tuhan memakai Lukas untuk menolong Paulus bertahan dan berjalan sampai akhir. Poin yang ingin saya buat adalah dampingi orang-orang yang seperti ini. Ya, jadi ada upaya dari Lukas untuk mengokohkan Paulus. Ini berita buat Paulus supaya dia kuat dan terus berjalan sampai terakhir. Apa yang disampaikan oleh Lukas pada Paulus lewat pasal 21 sampai 28? Ya. Yang pertama, Lukas ini menyampaikan pada Paulus bahwa kamu ini sangat dihormati, ya, oleh Tuhan karena dipandang layak untuk bisa menderita bagi dia. Yang kedua, ya, encouragement. Kamu bisa menjalani persis seperti yang dijalani Tuhan Yesus. Nggak banyak orang mengalami seperti itu. Yang ketiga, ada hope, ada pengharapan, ada afirmasi, ya, bahwa sama seperti tuannya Paulus, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan selalu aktif bekerja dalam perjalanannya Paulus. Coba lihat bagaimana Tuhan buka pintu ini, Tuhan tolong selamatkan kamu dan segala macam. Jadi pasal 20 khususnya sampai 28 adalah beritanya Lukas untuk menolong Paulus, khususnya di masa-masa yang sulit, ya, mentalnya tertekan, rohnya tertekan, ya, dibutuhkan orang seperti Lukas. Ya, tidak ada satu hamba Tuhan manapun yang tidak butuh Lukas, yang selalu beri dorongan, beri kekuatan. Dia pakai 3 strategi ini: honor, hope, dan encouragement. Saya lihat di pasal 21 dan seterusnya, Lukas mencoba membandingkan Paulus dengan Tuhan Yesus. Ya, coba lihat di masa akhirnya Tuhan Yesus dengan Paulus. Ada nubuatan waktu Yesus terakhir kali mau ke Yerusalem. Ya, nubuatannya di Markus 10:33 bahwa kamu akan ditangkap, diserahkan kepada orang asing. Dia betul ditangkap oleh
imam besar, kemudian diserahkan kepada Pilatus. Paulus juga dinubuatin, ya, di pasal 21 akan diserahkan kepada bangsa lain, walaupun caranya beda, ya. Kalau ini di Paulus ini bangsa lain yang menyelamatkan Paulus dari keroyokan orang-orang Yahudi, tapi nubuatannya sama, ya. Nubuatannya Yesus, nubuatannya Paulus sama. Kata-katanya kalau sudah perhatikan mirip sekali, ya, pakai kata-kata vocabulary yang hampir mirip, ya. Kemudian saudara lihat persuasion. Yesus dibujuk murid-muridnya, jangan ke Yerusalem. Baru berapa waktu yang lalu mereka mau bunuh kamu, sekarang mau balik sana lagi. Tidak masuk akal. Yohanes pasal 11. Nah, di Paulus kita sudah belajar minggu lalu. Lukas, teman-temannya Filipus menasihati dia, jangan ke Yerusalem. Mirip sekali. Yang ketiga, punishment. Di Yohanes 18, ya, ada serdadu Roma yang menampar mulutnya Tuhan Yesus. Kisah Rasul 23, Paulus juga ditampar atas perintah imam besar. Jadi pengalamannya sama. Yang keempat, dituduh, ya, setelah itu dituduh menghina imam besar. Paulus juga dituduh menghina imam besar. Dan yang kelima, ini responnya agak beda, ya. Waktu Yesus ditampar, responnya dia minta imam besar untuk refleksi. Kok aku ditampar, ini salah, omonganku salah? Kalau yang salah, ada yang salah di mana? Ya, tujuannya Yesus bertanya supaya mereka refleksi yang dengar dia. Tapi Paulus waktu ini mungkin dia sedang agak tertekan berat. Waktu dia ditampar, dia kemudian responnya adalah kiranya Tuhan menampar kamu. Ya, harusnya dia ingat juga omongan Tuhan Yesus, kalau ditampar pipi kanan beri pipi kiri gitu kan. Cuman dia mungkin lupa pas itu, dan dia kiranya Tuhan menampar kamu gitu kira-kira. Ya, tapi ada 5 hal minimal di beberapa pasal ini yang Lukas berkata pada Paulus, kamu ini jalani persis seperti Tuhan yang kamu sayangi, seperti Tuhan yang kamu sembah. Ya, kamu dilayakkan mengalami seperti Dia. Itu dorongan kekuatan yang luar biasa. Implikasinya buat kita apa? Ya, kita ingin berdoa mengalami seperti Dia. Tidak ada hamba Tuhan yang tidak butuh Lukas. Saudara butuh Lukas, hamba Tuhan manapun butuh Lukas yang selalu beri dorongan kekuatan kepada timnya. Yang ketiga ini hati-hati, ya. Firman Tuhan, tapi ada kalanya seperti saya katakan tadi, Paulus mungkin menghadapi suasana yang sulit, ya. Hati-hati dengan kemarahan, harus selalu sadar mental dan spiritual, kesehatan mental dan spiritual kita, ya. Kalau sedang rusuh, marah, meledak-ledak, lebih baik responnya ditunda dulu. Apalagi kalau email, ya, lebih baik tunda dulu. Ya, dia dituduh dengan tuduhan yang salah, diperlakukan dengan tidak adil, dipukuli, dia mau bela diri belum selesai sudah ribut semua. Jadi mungkin dia jengkel juga nih Paulus. Begitu dia dilepaskan oleh Lisias, ya, komandannya itu, untuk bela diri, dikatakan di bagian ayat pertama pasal 23, he looks straight, artinya dia sudah siap-siap mau berdebat, mau keluar semua gitu kira-kira, ya. Jadi sebelum saudara meresponi orang apapun juga, cek kesehatan mental, apakah saudara hubungan dengan Tuhan baik, ya, tidak depresi, tidak marah. Karena kalau saudara marah, depresi, hubungan Tuhan tidak baik, respon saudara pada orang sekitarmu akan diwarnai oleh itu semua. Dia melihat straight, ya, melihat natap matanya Sanhedrin yang 70 orang itu, dan mulai dengan mengatakan, aku tidak salah. Memang dia mungkin tidak salah, ya, dia tidak salah. Tapi mungkin kalau dia dalam kondisi yang tidak tertekan, dia akan mendekatinya akan berbeda, tidak tahu. Ya, tapi itu yang provoke pertama kali kenapa dia kemudian ditampar dan segala macam. Ya, dia mulai melotot matanya dan kemudian mengatakan, aku tidak salah. Jadi defensif sekali. Dia merasa tidak mulai conversation, tapi sudah mulai dengan defensif. Yang kedua, counter attack. Ya, saya katakan tadi kalau ditampar,
Kita ingat ajarannya Tuhan Yesus, tampar pipi kanan, beri pipi kiri, tapi kemudian dia bilang kiranya Tuhan menampar engkau. Kemudian insult, ya, dia keluar dari mulutnya juga tidak hanya dia mengutuki imam besar, dia juga insult. Dia bilang, kamu ini seperti tembok yang dicat putih. Ya. Jadi dalamnya mungkin keropos, dalamnya jelek, cuman luarnya aja kelihatannya suci, putih, bersih. Nah, ini penghinaan di depan umum kepada imam besar. Yang keempat, waktu dia diberitahu tentang kenapa kamu menghina imam besar, dia berkata, aku tidak tahu kalau ada imam besar di sini. Ya, aku tidak tahu kalau dia imam besar. Nah, ini banyak perdebatan dalam komentari. Banyak orang bilang mungkin karena matanya Paulus kabur, ya, tidak jelas, atau mungkin karena imam besarnya tidak pakai pakaian kebesarannya. Kayaknya mungkin sulit untuk imam besar hadir di acara resmi di depan komandan tidak pakai pakaian kebesarannya, atau Paulus tidak bisa melihat orang sebesar itu. Kemungkinan yang lain adalah bahwa dia cynical, ya. Dia lihat, kamu nyebut dirimu imam besar kok bisa-bisanya bertindak seperti ini, nyuruh orang ngamper saya, belum tahu jelas permasalahannya, ya. Jadi kamu tindakanmu sendiri itu tidak mencerminkan kedudukanmu sebagai imam besar. Jadi kalimatnya bisa aja cynical. I did not realize. Aku tidak sadar bahwa di sini ada yang menjabat sebagai imam besar, karena tidak ada yang berkelakuan seperti itu. Katanya hamba Tuhan, tapi kok kelakuannya seperti ini. Ya, cynical. Nah, menghadapi suasana seperti ini, jadi kita lihat kondisinya Paulus. Ya, mungkin waktu itu dia sudah datang Yerusalem, setelah 7 hari dia dipukulin, difitnah, ya, tidak diberi kesempatan bela diri sampai selesai, mau dibunuh dan segala macam. Untung dia punya coach, yaitu Tuhan. Di dalam lowest moment, saat rendah dari hidupnya ini, Tuhan sebagai coach hadir. Nah, kalau kita sebagai coach kadang-kadang kita bilang, kan sudah tak beritahu jangan ke Yerusalem, kamu ndablek, jadi akibatnya tanggungan sendiri, kan begitu, ya. Atau kita bilang apa yang gua bilang, ya. Atau bilang makanya lain kali denger, kan gitu. Kalau kita ngomong sama orang anak kita. Tapi Tuhan beda, ya. Coach ini kita pelajari cara Tuhan nge-coach Paulus. Yang pertama dikatakan he was present, he stood near Paulus. Dikatakan bahasa Indonesia dia berdiri di sisinya Paulus. Dia belum ngomong apa-apa. Dia berdiri di sisinya Paulus. Jadi presence sangat penting pada saat hal yang terburuk dari hidupnya Paulus. Kalau seandainya dia ngalami semua ini dan Tuhan tidak berdiri di sisinya, ya. Walaupun kita pernah keliru, kita pernah salah, Paulus pernah salah, ya, dia pernah emosian dan segala macam yang kita lihat tadi, tapi Tuhan tidak pernah ninggalin dia, ya. He was present. He is always present. Dalam hidup saudara sama, dalam hidup saya sama. Kalau kita coaching orang lain, pas orang lain yang kita coach salah, jangan kita melarikan diri, pura-pura kita tidak kenal dia. Tapi kita berdiri di sampingnya, walaupun dia pernah salah atau dia berbuat salah. Ya. Yang kedua, dia give recognition akan keberaniannya. Dia tidak memberi recognition atas nekatnya Paulus ke Yerusalem, tapi dia beri recognition, kamu sudah bersaksi dengan berani di Yerusalem. Keberaniannya itu yang diberi recognition, ya, diberi pujian. Jadi yang hal terakhir yang dibutuhkan Paulus adalah penghakiman, judgment, disalahkan atau apa. Tuhan tahu Paulus butuh diangkat, diberi pujian. Yang dipuji apa? Keberaniannya itu untuk bersaksi di Yerusalem. Yang ketiga, tidak hanya hadir, tidak hanya dipuji, tapi juga diberi pengharapan. Tuhan hadir, nanti kamu akan punya kesempatan yang sama, bersaksi di Roma. Jadi Tuhan menjanjikan apa? Menjanjikan penyertaan. Tuhan menjanjikan apa? Menjanjikan bahwa dia akan sampai ke Roma seperti kerinduannya, akan bersaksi di sana. Jadi ada pengharapan. Hal terakhir yang dibutuhkan Paulus adalah kalau tidak ada pengharapan lagi. Tapi Tuhan hadir dengan pengharapan. Ya, kamu akan sampai Roma. Ya, dan aku akan terus menyertai engkau sampai ke Roma.
Dan yang keempat, sebagai coach yang hebat, Tuhan juga mengatakan, tapi jalan ke Roma tidak mudah. Tantangannya banyak. Orang kayak Paulus memang tidak pernah senang dengan jalan pintas. Tidak pernah senang dengan yang mudah-mudah, yang murah-murahan. Ya, maka Tuhan tahu, dia diberi challenge. Jalan ke Roma tidak mudah. Dibutuhkan keberanian yang luar biasa untuk bersaksi di sana. Paulus jadi tertantang lagi. Jadi ada cara orang di encourage itu beda-beda. Ada yang senang dengan tantangan seperti Paulus, ya. Ada orang yang caranya beda lagi perkataannya. Tapi ada 4 hal yang Tuhan kerjakan sebagai coach. Dia hadir. Itu penting. Coach hadir, mentor hadir. Kemudian yang kedua, dia memberi recognition atas apa yang baik, keberanian. Yang ketiga, ignite hope, memberikan pengharapan. Dan yang keempat, diberi challenge yang pas dengan orang itu. Ya, banyak orang lain saya katakan tadi, ya, ketemu Paulus 5 menit, 10 menit sudah berubah hidupnya. Orang mati bisa hidup, orang sakit sembuh, orang belajar banyak dari Paulus, hidupnya berubah, panggilannya ditemukan seperti Timotius dan segala macam. Tapi Felix 2 tahun lebih, berkali-kali ketemu, ya, tidak terjadi apa-apa, bahkan kemudian dipecat. Di ayat yang disebutkan ini di pasal 24-25, he reason, dia berdebat, berdiskusi tentang righteousness, dengan kebenaran, tentang penguasaan diri, dan tentang penghakiman yang akan datang. Setelah itu Felix ketakutan. Terus dia bilang, cukup dulu, nanti lain kali ada kesempatan baik lagi, kamu tak undang lagi, kita ngomong lagi. Dan sejak itu berkali-kali Felix ketemu dengan Paulus. Kalau saja waktu itu terjadi Felix membuka dirinya, akhir hidupnya akan beda, cerita hidupnya akan beda. Dia ketemu dengan salah satu rasul yang paling besar, yang luar biasa, yang dipakai Tuhan selama 2 tahun, dan hidupnya berakhir dengan mengenaskan. Jadi ada 3 leadership issue dalam hidupnya Felix. Satu adalah ke tempat yang dia punya masalah, itu yang didiskusikan oleh Paulus. Felix sudah tahu banyak tentang jalan Tuhan, yang dikatakan di pasal 24. Ya. Yang pertama soal righteousness. Sudah saya sebutkan tadi, dia dulunya budak, ya, suka suap, dikatakan oleh Tacitus dia ini punya kekuasaan seperti raja, tapi perilaku seperti budak. Ya, nyuap, kasar, bully, dan segala macam. Kehidupan keluarganya sudah saya sebutkan tadi, ya, ini istri ketiganya, si Drusilla, semaunya apa yang dia mau dia ingin dapatkan dengan cara apapun juga. Maka waktu dia diajak ngomong oleh Paulus soal righteousness, dia merasa sudah cukup, sekarang hari ini sudah cukup. Ya, lain kali kalau hati saya sedang enak, saya undang lagi. Ya, dia tidak mau izinkan firman Tuhan menusuk bagian yang paling hakiki dalam hidupnya, yaitu kebenaran. Yang kedua soal self control. Ya, dia tidak bisa menguasai dirinya. Ya, tidak ada disiplin diri, tidak penguasaan diri. Kekejamannya dan segala macam yang ditulis oleh ahli-ahli sejarah menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak bisa mengontrol penguasaan dirinya. Waktu itu disinggung oleh Paulus, maksudnya Paulus baik supaya bisa berubah, tapi dia bilang, lebih baik kita ngomong yang lain. Kamu punya uang berapa dan segala macam. Ya. Yang ketiga disebutkan soal justice. Ya, tidak berlaku adil. Dia tidak dikenal sebagai gubernur yang tidak berlaku adil. Dan kemudian Paulus cerita tentang penghakiman yang terakhir. Ya, kalau kamu tidak adil di bumi, ya, ada penghakiman. Ya, ada ujungnya nanti akan dihakimi. Dia kemudian jadi ketakutan dan bilang, oke, cukup. Kita ngomong yang lain, atau lain kali kita ngomong lagi. Ya. Ada 3 isu dengan karakternya Felix, sehingga dia tidak bisa mengizinkan Paulus dan firman Tuhan masuk ketika permasalahan pertama tadi. Ya. Yang pertama adalah dia berkata, kita cari waktu yang enak, yang nyaman di kemudian hari. Ya. Pada saat Paulus mulai ngomong tentang righteousness, tentang kebenaran, hidup benar, tentang self control, mengendalikan diri,
Dia merasa tidak convenience. Ya, banyak orang-orang Kristen yang mau belajar kalau convenience, yang mau maju kalau convenience, mau melayani kalau convenience. Felix mau ngomong tentang firman kalau convenience. Kalau itu mengenai dirinya jadi yang dijadikan objek untuk dirubah, itu tidak convenience. Mendingan kita berhenti ngomong di sini. Lain kali kita sambung lagi. Yang kedua, denials. Setiap kali Paulus berkali-kali ngomong soal self control, soal disiplin, ya, dia selalu mengatakan, oh itu isunya si A, itu isunya si B. Mendingan kita ngomong hal lain, hal politik dan segala macam yang lain. Denial, nyangkali bahwa dia punya masalah dengan itu. Ya, kalau kita dengar khotbah seringkali kita juga, oh ini si persoalannya si A, si B dan segala macam. Yang ketiga, avoidance. Ya, menghindari. Jadi artinya kalau sudah kena ke masalah itu coba menghindar, berhenti dulu, ya, tidak diteruskan pembicaraannya. Bagaimana merubah topik pembicaraan, mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain dan segala macam. Karena tidak enak kalau kita punya kelemahan, ya, baik leadership kita maupun diri kita sendiri, dan kita diajak ngomong dengan mentor kita atau teman kita seringkali juga, kadang-kadang juga kita seperti Felix. Kita tidak siap untuk berubah, lain kali aja deh saya ngambil keputusan. Ya, atau kita bilang ada persoalan lain yang lebih penting. Kita ngalihkan pembicaraan. Atau kita denial. Oh, dia lebih berat masalahnya daripada saya, ngapain saya duluan yang harus berubah. Ya. Dan yang keempat, menunda-nunda. Jadi Felix bilang tidak sekarang. Lain kali kalau keadaan lebih baik saya undang lagi. Nanti saja, lain waktu kita ngomong lagi. Ada 4 hal, ini masalah karakter yang membuat Tuhan tidak pernah selesai dalam hidupnya Felix. Masalah kebenaran tidak pernah selesai. Self control tidak pernah selesai dalam hidupnya Felix. Ya, karena apa? Karena masalah karakter tadi. Ya. Karakter yang maunya kalau convenience saja, denial, ya, avoidance, menghindari membicarakan itu, dan keempat, menunda-nunda terus. Ini pertanyaan buat diskusi kita. Coba ambil waktu untuk ingat waktu di masa lalu, ya, kita mungkin ada pembicaraan, ada orang mungkin ngomong tentang sesuatu isu permasalahan dalam keluarga atau hidup saudara, atau kepemimpinanmu, atau pelayananmu, pekerjaanmu, bisnismu, atau apa yang mungkin ada permasalahan di situ, ya. Kemudian ada orang coba ngomong dengan kita, siapapun itu, ya, entah istri kita, suami kita, teman, mentor, pendeta, atau siapapun juga mencoba point out, menunjukkan bahwa ini ada masalah. Entah itu dengan kebiasaan kita, habit, hidup, kepemimpinan, pelayanan, segala macam. Ya, coba ingat kalau sudah pernah mengalami seperti itu. Orang membicarakan tentang masalah saudara. Saudara beruntung kalau ada orang ngomong di depan saudara. Ya, kebanyakan orang ngomongnya di belakang soalnya. Kemudian kalau Roh Kudus berbicara pada saudara, saya tidak tahu saudara waktu itu apakah terbuka dan berubah atau seperti Felix. Ya, coba mengalihkan pembicaraan, coba nunda-nunda, cari waktu convenience, bukan sekarang dan segala macam. Jadi saya tutup dengan tema God's Providence. Tuhan pakai orang dan cara yang tidak terduga untuk membawa Paulus agar mencapai tujuan panggilannya. Ya, Tuhan pakai orang, pakai cara yang tidak diduga-duga. Tapi Tuhan bekerja sehingga Paulus bisa sampai ke destiny-nya. Yang pertama, kita lihat di pasal 23, Paulus itu diselamatkan oleh komandan pasukan Roma namanya Claudius Lysias. Ya. Claudius Lysias ini kita tahu bukan orang Roma, tapi dia membayar kewarganegaraannya, dia beli dengan harga yang mahal.
Dia muncul cuma sedikit di Alkitab, tapi dia dipakai Tuhan, walaupun dia waktu itu belum percaya, tidak tahu hidupnya kemudian bagaimana. Tapi waktu di Kisah Rasul 21, 22, 23 ini dia belum percaya, tapi dipakai Tuhan karena dia pikir Paulus ini adalah orang dari Mesir yang pengikutnya banyak yang mau berontak. Jadi dia selamatkan waktu dipukuli di depan bait Allah, ditendang, dipukuli. Yang menyelamatkan adalah Claudius. Waktu Claudius datang, mereka semua berhenti mukulin Paulus. Ya, kadang-kadang kita mengharapkan pertolongan kita datangnya dari siapa? Dari hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, si A, si B, orang-orang yang kita tahu mampu dan kita harapkan bisa nolong kita. Tapi Paulus lihat kanan, lihat kiri, dia tidak ketemu Yakobus, dia tidak ketemu siapa-siapa. Yang nolong dia waktu dia dipukuli adalah Claudius Lysias, komandan pasukan Roma. Tapi dia diselamatkan, kalau tidak mati dia hari itu. Ya. Yang kedua, dia hampir saja di Claudius waktu itu khawatir kalau Paulus akan disobek-sobek karena pertengkaran antara orang Farisi dan orang Yahudi. Jadi waktu itu dia di pasal 23 Paulus sudah ditampar, ya, dihina depan umum, dia bisa aja di bawah itu diserbu, dipukuli lagi dan segala macam. Tapi kemudian yang membuat dia selamat apa? Yang membuat dia selamat adalah para pemimpin Farisi dan Saduki tidak tahu caranya menyelesaikan perbedaan di antara mereka. Ya, pemimpin Saduki dan Farisi, mereka tahu mereka berbeda, tapi tidak punya kapasitas kemampuan untuk solve differences, untuk memecahkan perbedaan di antara mereka. Dan itu yang menyelamatkan, jadi kebodohan atau ketidakmampuan pemimpin-pemimpin musuh-musuhnya Paulus justru yang menyelamatkan Paulus. Waktu mereka mulai bertengkar, mulai berkelahi, saat itulah Paulus diambil dan diselamatkan. Ya, jadi tidak terduga. Harusnya mungkin Paulus mikir waktu keadaan dia dihakimi oleh Sanhedrin, oleh imam besar, sudah ditampar, mungkin akan dirajam di situ. Yang menyelamatkan dia, yang buat keadaan kacau adalah karena pemimpin-pemimpin yang lain ini, ya, yang membenci dia tidak mampu kapasitas kepemimpinannya untuk menyelesaikan perbedaan di antara mereka sendiri. Yang ketiga, Paulus diselamatkan oleh keponakannya, ya, yang kita tidak tahu kemudian ceritanya gimana, awalnya gimana. Kita juga baru tahu sekarang dia punya saudari perempuan dan punya anak yang tinggal di Yerusalem, yang kebetulan anak muda ini berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, sehingga bisa mendengar persekongkolan di antara 40 orang ini yang ingin membunuh Paulus. Ya, it happens. Mungkin dia pas duduk di warung, entah dia sedang jalan di mana, sedang kunjungi temannya, tapi Tuhan pakai anak ini. Kita tidak tahu namanya siapa, umurnya berapa, parasnya seperti apa, tetapi anak muda ini dipakai oleh Tuhan karena dengan cara ditempatkan di tempat yang tepat pada saat ada diskusi itu di waktu yang tepat. Kalau dia datangnya di waktu yang lain pas orang-orang ini kumpul juga tidak akan bisa nolong Paulus. Tapi dia datang di sekitar orang-orang yang sedang bersekongkol ini di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Tuhan pakai anak muda ini menyelamatkan Paulus, sehingga malam itu juga dia dikirim ke Kaisaria. Dan yang terakhir, Paulus diselamatkan, ya, melalui keserakahannya Felix. Ya, dia serakah, ingin disuap, ingin dapat sogokan, ya, sehingga ditunda-tunda terus selama 2 tahun, diperpanjang nyawanya Paulus oleh karena keserakahan Felix. Jadi Tuhan caranya nolong Paulus dengan cara beda-beda. Dulu orang Yahudi berpikir waktu Tuhan pakai Nebukadnezar untuk menjadi alat Tuhan mendidik orang Israel. Sebagian orang Israel yang terkemuka tidak percaya. Mana mungkin Tuhan bisa pakai orang yang tidak lebih rohani dari kita untuk mendidik kita. Tapi Yeremia, ya,
Daniel meyakinkan bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan bangsa Israel dan menyelamatkan kita. Nah, ini terjadi dalam kehidupannya Paulus. Tuhan tidak tinggal diam dalam keadaan-keadaan yang kritis. Dia hampir mati, hampir dibunuh, hampir dirajam. Ya, Tuhan hadir melalui cara yang berbeda-beda. Ya, dia bisa datang melalui komandan pasukan Roma yang sama sekali tidak kenal Paulus. Dia bisa hadir lewat keponakannya, dia bisa hadir lewat keserakahannya pemimpin lain. Tuhan bisa menolong lewat ketidakmampuan pemimpin lain, tapi Tuhan bekerja dan Tuhan hadir. Jadi dengan semua ini Lukas ingin mengatakan pada Paulus, kita lihat pertolongan bisa datang lewat mana saja. Tuhan tetap menolong kita ya sampai destiny-nya tercapai. Jadi ujung-ujungnya you can trust me. Ya, tantangan akan lebih banyak, akan makin banyak, but you can trust me. Tuhan bisa pakai segala macam cara untuk menyelamatkan hidup Paulus. Demikian juga dengan hidup kita.